Oke, hari ini semua buat satu PC yang budget dia memang kau-kau. Budget kita hari ini ialah RM500. Jadi, ini budget memang ada satu orang request lah. Dia mau tengok apa yang saya boleh buat dari Shopee. RM500 saja untuk buat di PC. Jadi, hari ini saya akan buat PC itu. Dan seperti macam saya cakap tadi, semua barang yang saya guna sini ialah dari Shopee. Jadi, kalau kamu interested, stay tune sebab hari ini saya akan buat PC itu. Oke, jadi macam biasa saya akan unboxing, lepas tu buatlah warna PC sambil saya bercakap. Unbox, kamu boleh tengok semua. Dan sebelum saya masa saya buat ni, kalau lah kamu mau buat ni, kalau lah kamu mau buat PC yang budget RM500 ataupun kurang begitu, janganlah kamu ikut saya. Kalau boleh jangan ikut saya. Sebab anda sebab kita nanti masa dulu lah yang part conclusion, sebab panjang juga lah cerita dia. Tapi seulang jangan ikut saya. Jangan ikut buat ni PC lah. Oke, jadi ini ialah kita punya motherboard yang kita akan guna hari ini, yaitu motherboard dari Asus. Chipset dia, kalau ini saya rasa kamu tidak tahu nih chipset dia apa. A55, A55, yaitu chipset untuk AMD. Specifically AMD AM2 atau FM2, kalau saya tidak silap. So ini motherboard yang memang untuk CPU yang lama. Ini je motherboard yang murah. Bukanlah murah, yang masuk dalam budget dan yang dapat support yang CPU yang sama guna. Sebab first yang saya beli ini, saya beli CPU dulu baru saya beli ini. Sebab saya sampai CPU memang budget CPU memang sangat-sangat nipis. So ini kita punya motherboard. Kalau kita boleh nampak di sini sama juga macam last video, kita ada dua RAM slot. Dan ini size M.A.T.X lah, M.A.T.X, dan dia punya simple dah, saya tidak berapa ingat dia punya spek semua, tapi ini motherboard yang kita akan guna. Jadi next kita punya CPU. Kita punya CPU saya beli satu kali sama dia punya cooler lah. Dan CPU dia ini memang kalau kamu tidak tahu pasal PC, kurang tahu pasal history AMD begitu, memang kamu tidak berapa pastilah ini CPU dia. Saya unbox dulu lah, baru saya tunjuk kamu apa CPU yang kita guna hari ini. So, ini adalah CPU kita, yaitu AMD A8 6600K. So, ini CPU memang lama sudah lah. Kalau tidak silap dia rilis, ini CPU rilis pada tahun 2013 dan memang CPU lama lah. Dan reason kenapa saya pilih ini CPU sebab dia punya harga. Sebab kalau masa saya buat ni PC, masa saya cari pas di Shopee, memang susah kau mau kasih masuk semua satu buat PC semua kalau kau punya budget RM500. Boleh kebanyakannya memang komponen yang lama-lama 10 beli, dan CPU dia banyakkan option, tapi saya ambil ini saya pernah guna dulu. Nggak tahu tahun berapa saya guna, tapi ini saya pernah guna dulu dan dia punya performance masih boleh tahan. Masih boleh tahan lah, memang yang macam at least boleh main game-game masa tu. So, saya mau guna lagi sekarang, saya mau tengok macam mana. Dan dia punya, kenapa saya pilih ni? Sebab dia ni quad core. Jadi dia ada 4 core, kalau saya silap 4 core, 4 threads. Kalau itu betul lah. Jadi kita terus pasang je lah. Sambil kita unbox, sambil saya unbox, bercerita, kasih tunjuk semua sambil kita buat. Supaya laju. Macam yang last video kan sampai macam 1 jam kah begitu. Harap ni video tidak lah. Oke, cun. So CPU sudah.
Sekarang yang kita mau pasang ialah kita punya RAM, lepas tu baru kita punya CPU cooler. Selepas tu siap sudah lah. Itu jantung part motherboard. Kita unbox dulu kita punya RAM. So saya macam ni bahkan macam ni orang kita. Setiap saya ingat ni kah atau yang tuna. Kita tengok dulu. Kalau ini kita punya RAM boleh lah. Macam bukan arah ini. Ini bukan. Ini bukan kita punya RAM. Ini kita punya hard drive. Serasa ini guys, yang besar nih. Sebab yang saya ingat RAM kita yang kita guna ialah dari Kingston. Haraplah sampai ini. Saya ingat tuh. Ini kah sama-sama ini kah saya beli ya? Macam tidak pak. Oh, ini kita punya power supply. Power supply ini saya cerita. Ada banyak cerita nih pasal PSU nih. Sebab pasal di komen last video. Saya rasa ini, tapi ini kita punya GPU. Kalau saya silap lah, saya lupa sudah apa yang saya beli. Macam ini GPU kita nih, teruknya ya kayak packaging. Harap kalau masih oke barang di dalam sini. Ya ini kita punya GPU. This is our GPU. Where is our RAM? Ini sini. Sama hard drive kah saya beli? Saya tidak ingat tuh. Ini bahkan ini. So lah guys, memang semua saya unbox nih. Nggak tahu di mana satu RAM kita. Ini kah? Oh ini fan. Ini lagi lah bukan. Mana sudah? Belum sampai lagi. Wih, sudah style loh. Macam semua sudah betul. Oke. Stop dulu video. Saya akan cari resepnya RAM. Hilang RAM saya. Oke, so ada bad news. Kita punya RAM sama SSD. Baru saya ingat, nih dua belum lagi sampai. Saya pikir sudah sampai, sebab packaging dia macam sama bah. Tapi belum lagi sampai. Baru saya nampak di dia punya dia di sana Shopee saya belum lagi sampai. So itu tidak dapat lagi kita pasang hari. Cuma saya masih boleh buat kita punya PC. Nanti barulah mungkin saya akan cut yang masa saya install itu SSD satu sama RAM. But for now kita akan just move on. Kita akan buat itu PC sebab kita boleh juga buat tapi tidak RAM, tidak SSD. So oke. Jadi sekarang kita skip kita punya RAM. Kita akan terus pasang kita punya cooler. Jadi ini cooler nih yang cooler paling murah saya boleh cari. Kita bisa unboxing dulu. Nih saya taruh sini. Jadi ini ialah cooler yang kita akan guna hari ini. Ini cooler memang kau yang simple habis. Kalau kau boleh nampak, ini memang macam yang style dulu-dulu punya cooler lah. Dia punya heatsink sini memang tebal, tebal. Dia punya fan pun kecil, tapi untuk ni CPU saya rasa boleh lah nih. Tidak berapa juga panas. Cuma ni saya takut ni CPU ni dia 100 watts TDP. Dia TDP 100 watts. Jadi memang tinggi. Cuma dulu saya pernah guna cooler yang macam ni juga, guna ini CPU dan memang dia run fine. So nanti kita akan tengok lah masa kita tes ni PC, kita tengok dia panas kah tidak. Jadi sekarang kita pasang jalan terus lah. Sayang kita punya RAM. Boleh buat, tapi nanti kamu nampak juga tuh saya pasang. So, soalnya saya taruh thermal paste, tapi dia punya fan ini dia punya copper punya part ada sudah sudah dia pasang thermal paste, jadi tapi oleh kita taruh di kita punya CPU. Jadi sekarang untuk part motherboard complete 90% sebab RAM kita belum pasang lagi. Jadi lepas ni terus kita saya kasih introduce kita punya casing yang kita akan guna, terus kita akan taruh ini motherboard dalam casing. Aduh. Jadi ini casing yang kita akan guna hari ini. Ini casing saya tidak ingat apa brand dia. Saya sudah unbox awal-awal tadi, semua tengok dia punya clearance, boleh muat ke tidak semua saya punya komponen. Dan ini casing bukan jualan paling murah, cuma dia punya shipping fee yang murah. Ada lagi casing yang lagi murah, cuma dia punya shipping fee dari Semenanjung, tahulah kan. Dan satu lagi, ini punya casing punya airflow bagus lah. Sebab ini semua depan ni dia mesh, jadi airflow memang dia akan masuk, terus dia akan keluar di sini.
ini casing juga include satu fan 120mm fan, tapi saya ganti pergi nanti mm yang saya ada sedia di rumah. Kamu boleh aja guna 120mm tuh, tapi saya juga saya ada beli juga yang LED warna putih. But dia punya dalam, saya tunjuk kamu dulu lah. Jadi ini dia punya side panel. Ini bukan kaca, ini bukan thermal glass. Ini kalau saya silap ini akrilik. Dia macam yang plastik lah, clear plastik yang kau boleh tengok. So dia bukanlah fragile betul, cuma kalau kamu ampas sama juga dia akan rusak. Tapi ini kita punya side panel. Dan ini ialah dalam itu casing. Jadi kalau kamu nampak di sini dia bukanlah besar betul. Dia punya yang motherboard yang boleh muat di sini ialah M80X, paling besar M80X. Itu pun kalau yang full M80X itu memang rasa sempit sudah. Dan di belakang dia ni sini dia support 90mm kalau saya silap, 190mm fan, dan di depan sini dia boleh support up to 2 120mm fan. Jadi in terms of airflow boleh kalau untuk casing bilik kecil dikira oke. Cuma exhaust dia memang yang kurang sekilas di belakang aja yang dia boleh keluar punya angin. Dan power supply dia bukan macam kamu punya traditional casing yang power supply di bawah. Ini memang yang style dulu punya, yang dimana itu power supply taruh di atas. So inilah casing kita hari ini. Dan ini boleh buka nih, ini dia punya belakang sini boleh buka untuk cable management. So memang ada oke sedikit lah. Dan dia punya ports, inilah dia punya ports. Ini ports dia normal lah, dikira normal untuk sekarang boleh lah. Tapi kalau boleh tambah lagi lah satu USB-C, tapi apa boleh buat. Harga begini susah kamu komplain. Jadi ini casing, in order to install front fans, komisi perlu buka ini yang panel depan nih. Kebanyakan casing yang dulu kan memang beginilah sel ya, mesti buka baru kau boleh kasih masuk itu fan di situ depan. Jadi cara buka dia ada satu macam lubang lah di sini, macam tempat pegang, dan kau tarik. Dia memang memang dia keras, tapi itu cara dia. Begini. Dan terus ini depan dia terus memang dia connect lah sama dia punya front panel cable. So hati-hati pas buka. Nanti baru kita pasang balik. Lepas kita sudah pasang semua dia punya komponen, baru kita pasang Nina balik. Tiba masanya untuk kita pasang, kasih masuk kita punya motherboard. Tapi sebelum itu sentiasa ingat untuk buat PC ini benda nih bukanlah penting, cuma memang kalau kamu sudah perasaan masa sudah kamu siap, memang sakit hati. So jangan kamu lupa pasang ini, nama dia I/O Shield. I/O Shield sudah, jadi sekarang kita pasang kita punya motherboard. Jadi kita punya motherboard sudah kita pasang. Memang ini kalau kamu boleh nampak dia bukan komplit lah sekarang, tidak RAM. Dan selepas ini kita akan pasang kita punya power supply. So ini kita punya power supply hari ini. Sebelum saya pasang apa-apa, saya mau cerita dulu pasal power supply. So ini kita punya power supply. Tapi sebelum saya cerita pasal ini punya power supply, saya akan cerita dulu power supply yang untuk kamu guna. So last video adalah orang komen yang kalau dia komplain lah. Dia bilang kenapa saya guna PSU yang macam yang murah-murah begitu. Dia bilang tidak berkualiti, tidak reliable. Itu saya setuju. Yang saya guna last video tuh mau cakap memang tidak reliable lah, sebab itu PSU yang second hand dan dia punya brand dia juga memang saya tahu juga brand dia, cuma yang tidak quality lah, sebab bukan cantik quality, memang yang macam susah mau tidak reliable sampai terlampau lama. Kenapa kenapa saya guna itu PSU, sebab itu PSU yang dapat masuk dalam saya punya budget. Sebab kalau saya beli, contohnya
Itu PSU yang last video macam harga dia macam 80 ringgit, 80 ringgit ataupun 70 gitulah, 70 ke 80. Dan kalau tambah shipping fee dia macam 20 ringgit kah begitu, jadi 100 lebih lah. Dari yang saya tes itu PC, tiada juga masalah lah, nak tahu lah in the future. Tapi based on yang saya guna baru-baru ini, tiada juga apa masalah, semua running well. Tapi itu situation mungkin tidak tidak akan implies kepada yang kamu di sana. Mungkin kamu dapat unit yang faulty, unit yang tidak sudah reliable, unit yang macam baru aja berapa minggu akan mati. Kalau kamu selesa guna PSU apa yang saya guna, ya kamu boleh beli. Tetapi saya juga suggest kamu, kalau kamu mau yang reliable, belilah yang high quality dan yang brand yang yang banyak orang tahu sama yang banyak review di Shopee. So itu yang saya mau cakap. Jadi kalau kamu senang hati ataupun selesa guna PSU yang saya guna selama yang di video saya ni, ya boleh kamu guna. Tetapi saya juga sendiri suggest kamu beli PSU yang quality lah. Jadi di bawah link di bawah nanti saya kasih list lah beberapa. Saya kasih list juga ini, dan saya kasih list di mana yang PSU yang quality, yang memang satu quality, yang memang banyak review lah, banyak review yang orang yang cakap oke. Jadi itu saya punya cerita. So speaking of kita punya PSU, ini adalah PSU yang kita akan guna hari ini, yaitu dari brand Great Wall, dan dia punya wattage ialah 500 watts. Jadi ini untuk kita punya sistem hari ini memang lebih daripada cukup. Dan di sana kalau ada itu orang lagi komen kenapa saya guna PSU macam ini, memang budget lah. Ini sudah budget 500, memang ini yang saya dapat, dan ini brand Great Wall. Mungkin kamu di sana kamu cakap brand Great Wall tu macam tidak bagus, sebab dia brand China. Kalau ada yang macam yang baru belajar pada PC, tetapi saya trust ini brand yang Great Wall ni, sebab ini brand dia OEM brand yang selalu buat OEM. Jadi memang itulah kurang orang tahu pasal ini PSU. Ini brand dia juga buat PSU untuk brand-brand PSU yang lain. Contohnya Cooler Master dan Corsair. Jadi kalau quality itu brand PSU oke, jadi ini pun saya trusted. Lagipun dulu saya pernah juga guna Great Wall PSU di saya punya personal PC, dan oke juga, tidak juga masalah. Tetapi itu ikut kamu punya sendiri, kamu punya risk. Kalau kamu mau guna ini boleh, tapi kalau tidak, saya akan link di bawah lah semua yang quality PSU. Jadi kita pasang kita punya PSU. So dia punya orientation untuk ni PSU, dia punya kipas mesti ni kipas dia. Ni dia punya kipas. Kipas dia mesti facing down, sebab ini punya casing punya airflow yang dulu punya soalnya memang dong taruh ini fan facing down. So sudah kita pasang kita punya PSU dan kita punya motherboard PSU kita sudah pasang, dan selepas ini kita akan semua pasang dulu nih dua fan di depan sini. Oke, jadi ini fan yang kita akan guna. Ini fan biasa-biasa saja. Dia macam fan yang warna merah tuh yang saya guna masa yang saya punya second video yang RM900. Ini pula warna putih. Jadi dia punya bentuk macam ni lah, belakang sini ya. Dia punya belakang sini. Jadi kita akan pasang ini fan. Oke, jadi sekarang fan kita sudah pasang. Jadi apa yang kita sudah pasang ialah kita punya fan, dan saya rasa untuk sekarang saya akan stop di sini sebab kita belum ada kita punya RAM dan kita belum ada kita punya SSD, dan ada sudah kita punya GPU ada sudah, tapi saya mau pasang itu dulu, dua dulu, baru saya pasang kita punya GPU. So saya akan cut di sini, dan nanti ada juga lah saya kasih tunjuk video yang saya unboxing itu RAM sama PSU sama pasang tuh GPU. So jumpa nanti.
Oke guys, jadi sampai sudah kita punya SSD dan RAM kita. Jadi sekarang kita unbox dulu lah. Alright, jadi ini kita punya SSD pula, kita punya RAM. Jadi untuk ini PC, untuk yang ini hari punya build, yang saya dapat kasih masuk ialah 8 GB saja. 8 GB DDR3. Sebab ini motherboard support DDR3 saja. Dan ya inilah kita punya RAM. Ini kita punya SSD. So masa saya beli SSD saya sama-sama yang ni RAM lah. Dia bilang di listing tu random. So ini yang kita dapat. Ini capacity dia 128 GB dan dia adalah SSD biasa saja. Ya 120 GB sini, 120 GB. Jadi sini yang kita untuk install semua kita punya adalah semua kita punya Windows supporting system. Dan ya itu sajalah. Harap ini oke. Dan ya sebelum saya kasih terusan lah. Saya tunjuk satu lagi. Ini kita punya SSD Nina. Dan ini kita punya hard drive. Sebab untuk install game tidak cukup kalau 120 GB saja. Jadi kita ada hard drive. Hard drive yang kita akan guna hari ini ialah dari Seagate 500 GB. Jadi ini untuk kita punya game lah. Ini nothing special. Ini yang paling murah saya boleh jumpa. Boleh cari di Shopee. Dan ya ini semua. Jadi dua-dua ini adalah SATA interface. Jadi banyak lagi wire begitu. Oke, sebelum saya pasang kita punya SSD, hard drive sama RAM kita di dalam PC, saya mau kasih laju lah. Terus saya kasih introduce kita punya GPU yang kita akan guna hari ini. Ini kita punya GPU. Oke, jadi ini adalah GPU yang kita akan guna hari ini, yaitu dari AMD HD 7790 7790 lah. Jadi ini ini GPU ni dari AMD dan kalau saya silap ini GPU rilis pada tahun 2013. Sama tahun rilis dengan kita punya CPU. Jadi ngamlah ni dua combination dan ini GPU ada 2 GB of VRAM. So masa yang saya mau buat ni video ni, saya ada beberapa option lah. Di antara ini ataupun yang ada lagi yang R9 something tu, tapi itu mahal sedikit. And then satu lagi GTX 750 Ti. Kenapa saya ambil 750 Ti? Sebab harga di Shopee masih mahal. 200 lebih begitu dia punya harga dan ini di bawah 150. Jadi ini yang saya dapat fit dalam kita punya budget. Jadi kalau kita tengok dalam design, ini adalah card ni dari Asus Strix kalau saya silap, mungkin lah Asus tapi memang dari Asus. Dan dia punya design beginilah design dia. Ini ada heat pipes dia, ada dual fan, dan in terms of power dia perlu 6 pin je dari PCIe dari power supply. So dan dia punya ports dia okey lah Nina. Ports dia ada DVI, ada juga ports untuk combo yang DVI sama VGA, serta dengan HDMI dan juga DisplayPort. Jadi untuk connectivity memang untuk modern display memang dia support juga. So ya, ini adalah GPU kita. Mari kita pasang. Oke, jadi untuk yang hard drive dan yang SSD, dia dalam mini casing ini memang adalah tidak banyak option untuk taruh, hanya satu SSD dengan satu hard drive dia boleh masuk. Dia untuk letak ini ini dua drive ini untuk mini casing lah, ada hanya di dua dari bawah. Hard drive di sini, SSD di sini. Jadi maksudnya macam kalau interior dia macam ini dan dia macam ini. Oke, jadi hard drive sama SSD sudah pasang. Jadi paling last adalah kita punya GPU. Jadi GPU kita sebelum kita pasang, kita kasih kasih clear dulu ini dua nih yang PCIe cover, and then jangan lupa ada sini yang punya macam clip nih, kita kasih tolak kan baru kita boleh kasih masuk.
Oke, jadi semua komponen sudah saya kasih lah, sudah build. Ini PC memang komplit sudah. Cuma yang belum komplit ialah cable management dia. Ada saya buat sikit-sikit tapi belum lagi boleh tutup. Tadi saya try dan ya saya buat cable management dulu, barulah kita kasih b-roll. Perlu juga b-roll ni macam ada yang saya boleh b-roll sini. Tapi ya kita akan b-roll in 1, boleh nampak kah? 1, 2, 3. Oke, jadi sesuai saya buat semua cable management dan sudah buat assembly lah, memang komplit sudah, dan install Windows dan driver dia semua. Jadi sekarang lepas ni kita akan test game lah. Jadi kita ada yang game yang kita akan test, kita ada 5. Ini kali tambah 2 game, sebenarnya saya main 3 aja. Tapi kita ada 5 game untuk video ini. Firstly kita akan main, fokus dulu kamera. Kita akan main Valorant. Ni dia punya client lah, dia bukan dia punya icon. Lepas tu kita akan main Tomb Raider, Minecraft dari T-Launcher, Far Cry Primal, and then paling last untuk ganti Elden Ring, kita akan main Dark Souls 3. Jadi ini 5 game yang kita akan main, so let's go. Oke, sekarang kita akan main Valorant for kita punya first game. Sebelum saya kasih tes sini game, saya setuju dulu lah setting kita. Kita punya settings di video, kita akan main. Kalau kita tengok di sini, kita punya resolution kita guna 1440p. Jadi ya memang tinggi sedikit lah kita punya resolution untuk ni game. Dan semua untuk dia punya graphic quality kita kasih low. Kita kasih off semua low. Dan ada juga lah on belum, tapi bos kasih off je lah. Tapi ya memang ini memang low lah, low possible punya graphic. Tapi kita main 1440p, kamu boleh kasih turun lah pergi 1080p. Dan ya, mari kita try. Sekarang masuk dalam Valorant sudah lah. Dan kalau kamu nampak sekarang saya punya line sangat lagging, jadi saya tidak dapat main online game. Tapi saya boleh masuk di sini yang firing range, dan saya guna ini punya karakter. Saya tahu ini karakter siapa, tapi kalau kita boleh nampak kita punya FPS lebih daripada 100 lah, 150 lah paling max tadi saya nampak. Dan kita punya CPU usage kita sangat tinggi. Dan di sinilah tengok, ini kita pusing-pusing sini. Di FPS dia maintain 100 lebih begitu. Jadi untuk ini game, yes, 100 lebih. Saya pun tidak pasti berapa kamu pun kalau ni player punya prefer FPS. Tengok tu plugin terus pergi sini balik. Tapi itulah, saya tidak dapat main online, saya punya line lagging, tidak kuat saya punya wifi di rumah. Wifi internet saya, mobile data. Dan tapi kalau kamu in game, saya rasa kamu akan dapat juga lah FPS begini, mungkin harap lebih daripada 100.
saya tidak mau kasih lama betul, so kita ada 4 game lagi lepas nih, tapi ini saya guna dia punya skill. Sini dia punya apa itu, frame rate dia lah dia maintain juga. Kalau macam ini skill apa nih? Alah, lag habis nih. Ya, saya tidak boleh betul main lah, saya lagging betul. Jadi ini saja lah. Jadi conclusion untuk ini game, dia punya FPS around lah 120, 130 like that average. Kalau saya boleh tengok dari sini lah. Dan kita punya CPU memang banyak guna lah untuk ini game. Tapi ya itu je lah. So let's go to the next game. Okay, for our second game kita akan main Tomb Raider 2013. Jadi ini game keluar dalam tahun sama macam CPU sama GPU kita rilis. Dan apa lagi? Okay. Sebelum sampai saya tunjuk dulu lah kita punya setting, sangat sepelan dulu sikit. Kita punya settings yang kita akan main basic 1080p untuk ini game 1080p. Dan dia punya semua texture quality ini saya kasih normal. Jadi maksud normal tu adalah medium settings. Jadi itu akan kita punya lah settings yang kita akan guna hari ini. Mari main. Okay, sekarang kita adalah dalam ini game Tomb Raider. Dan kita akan dapat nampak lah kita punya FPS lebih daripada 50, di antara 40 ke 50 lah begitu. Dan kita punya, yang saya heran kita punya usage GPU sama CPU usage ya. CPU tidak berapa, cuma tadi usage tengok kita punya usage kan dia macam turun, ada kadang-kadang dia turun 50 pas tu 0%. Jadi itu saya heran sikit kenapa. Saya tidak tahu kenapa. Driver semua saya install lah, tapi biarpun dia bagi tahu macam tu, dia punya apa nama dia punya usage, kita punya FPS sama je lah. Biarpun kalau macam ni punya apa tu visual dia punya FPS dia maintain juga 50 lebih, jadi bagus lah juga. Cuma saya ada rasa lag sikit lah, nak tahu lah macam V-Sync saya off kata dika saya on, cuma tu lah ada lag sikit. Coba saya try off apa itu nama dia V-Sync kalau ada kan ni V-Sync. Saya kasih off, apply, close. Barulah. Oke, baru saya tahu. Oke. Jadi kalau kamu mau main ni game, kamu perlu off V-Sync dan kita boleh nampak kita punya FPS terus dia naik. Mendekati 100 dan kita punya GPU dia main peranan lah. Oke, pasti ini barulah apa smooth. 100 lebih. Saya rasa kalau kita kasih high GPS settings boleh juga nih kita dapat lebih daripada 80. Tapi biarlah kita maintain normal punya settings. Jadi kalau kamu macam main ini game kan dia macam apa tu action sama yang puzzle begitu. Kalau kamu pernah main Uncharted punya game, yang Uncharted paling senang Uncharted 4 lah, yang game macam itu, dia sama macam inilah. Dia macam puzzle sama action dia macam apa itu nama dia stealth. Lepas tu dia memang shock lah, dia punya story pun shock. Ini trilogy ni, ada 3 game sudah dorang buat. Ini yang first 2013 yang kena rilis. Dan untuk game yang 2013 kan masih lagi cantik lah. Dan ini game dulu ini yang jadi macam benchmark lah untuk tes PC komponen masa tu. Adalah apa power GPU lama memang selalu memang begitulah, memang banyak makan power. Bye. Punya casing airflow dia tidak berapa bagus lah, sebab satu je exhaust. Intake okey sudah, cuma exhaust dia sikit. Keluar sudah dari gua. Jadi di sini yang ada scene di sini yang dimana yang macam banyak grafik demanding begitu. Jadi kita tengok berapa lah FPS kita dapat. Kalau dia lebih daripada 80, itu cun sudah. Oke, jadi kita boleh tengok di sini dia punya sini yang yang memang demanding punya grafik, punya scene, sebab banyak banyak ada air, ada kapal, ada bukit, ada pokok, jadi banyak processing yang perlu diproses oleh ini PC. Ini GPU.
Tapi kalau kita boleh nampak kita punya FPS masih lagi di atas 70 begitu. Jadi oke lah. Dan kita punya GPU memang 100%. Jadi itu yang kita mau. Jadi ini aja untuk nih game. Let's go to the next game. Oke. Untuk game next kita akan main ini. Game yang mungkin kamu tahu, which is Minecraft. Dan biarpun nih game ini macam kamu pikir macam bukan grafik demanding, tapi untuk spek yang lama begini sangat. Kita boleh nampak dari kita punya FPS. Sebelum tuh, saya kasih tunjuk dulu kamu lah. Dia punya video settings, cuma kalau di game ini memang kurang lah sedikit. Resolution kita kasih 1080p. Saya pun udah tahu kenapa dia kasih ultra wide. Mungkin saya punya monitor aja masalah ataupun Windows. Kita punya biome blend 5 by 5. So, kita punya render distance ni yang penting lah, saya kasih 8. Dan simulation distance ialah 10 chunks. Graphic fast dan kamu boleh nampak lah ni. VSync saya kasih off. Saya tahu kan apa jadi kalau kita pasang VSync. Dan ya itulah. Itu setting kita. Back to the game and then kita boleh nampak FPS kita. Yes, FPS kita lebih daripada 100 lah. Di sini dia turun, dia boleh turun. Cuma saya tidak faham kita punya GPU usage. Kenapa dia begitu Padahal VSync sudah off. Dan tengok dia macam kadang-kadang naik, kadang-kadang tidak. Tapi rautan sini kita boleh cek lah. Sini ada memang demanding sedikit lah kalau saya tidak silap sebab banyak texture yang dia perlu proses. Tapi mungkin kalau kamu kasih turun lagi kamu punya render distance mungkin dapat lah. Nah, tembikai guys. Tembikai dari mana? Dari Tuaran. Lepas yang update cave tuh kan Minecraft macam bukan Minecraft lagi Minecraft macam Minecraft sudah. Alamak. Allah. Oke, jadi itu aja untuk nih game. Kamu boleh nampak juga kan FPS dia berapa di situ di corner. Dan ya, let's go to the next game. Oke, kita sekarang kita punya second last game. Dan kita sekarang dalam Far Cry Primal, yaitu game selepas Far Cry 4. Cuma ya, untuk Far Cry kan serasa ini Far Cry yang paling saya suka lah sebab dia macam-macam. Apa saya mau cakap satu? Dia macam survival begitu. Jadi itu yang saya suka. And then upgrade dia punya dia punya weapon upgrade kan memang saya suka kalau di sini. Dia bukan macam yang baru punya sekarang yang macam 5 ataupun 6. Lagi saya suka. Lepas tu kalau kamu emo macam inilah. Kamu cari batu. Tapi cukup pasal game. Kita tengok dulu lah kita punya FPS. Kalau kita boleh tengok, kamu boleh nampak tu. Tapi FPS di situ karena cakap 40. Dan kita punya GPU sama CPU usage, yes, yang kita mau lah 100% for GPU, below 50 for our CPU usage. Dan temperature, oke aja lah, tidak juga apa-apa. Cuma itulah, sebelum tuh kita punya settings. Saya rasa low kah semua nih, saya rasa kasih low kali. Apa ini? Ini lah. Jadi VSync saya kasih off. 1080p macam biasa, and then kita pilih advance, normal. Ini kan nih. Kenapa VSync mode? Graphic quality mana sih tuh? Quality settings, normal lah semua. Jadi semua normal. Motion blur off, motion blur yang off. Susah pula ni kan. Pada lari enggak? Aduh, Mana? Kita try. Saya ni sub shooter ni, sniper saya ni. Dalam game saya ni sniper nombor 1. Apa ni, api kah? Ni lah. Malam jadi copyright, jangan nyanyi Nick. Oke, malam sudah. Dan sekarang apa yang saya perlu buat ni? Dan kita perlu buat club. Kita buat club. Kamu suka club? Club apa kamu suka? By the way, kita punya FPS 50 lebih lah. Di bawah atas 40, jadi oke. Biarpun ada api di depan muka kita. Dan
selain itu kita punya GPU temperature kita naik. Gila. Jadi ya saya rasa itu aja untuk nih game. Biarpun sekejap tapi oke juga lah, ini dia punya apa tuh performance oke juga untuk ini game. Ini PC boleh juga handle, cuma ini game nih bukan baru. Ini game lama, saya rasa 2016 kan dia rilis. 3 tahun lah, 3 tahun lebih apa muda banding yang ini PC. Ini PC 2013, ini game 2016 kan rilis. Tapi untuk performance, untuk mid settings kita dapat lah dan di atas 40 ke 50 fps. Jadi ya, so let's go to the next game, last game kita. Oke, jadi ini adalah last game yang kita akan main untuk video ini, yaitu Dark Souls 3. Kita main ini disebabkan memang semua main lah ini game, lama saya tidak main. Dan satu lagi pasal kita tidak boleh main Elden Ring, ini PC tidak dapat support. Jadi Dark Souls 3 lah yang kita akan main. Dan sebelum apa-apa saya buat, kita tengok dulu kita punya FPS pula, kita punya settings untuk nih game. Resolution 1080p, apa nih, rendering ini nggak tahu apa ini, dan advance. Semua kita punya apa settings kita semua high, kecuali motion blur lah, ini saya kasih low sebab saya kasih off sebab tidak orang suka tuh. Dan ya memang high lah, jadi kalau kamu mau kasih rendah lagi pun boleh, tapi ini dia kasih auto pick, untuk saya kasih high, jadi kita akan stick to that. Dan kita boleh nampak kita punya FPS 30, tapi boleh lah, saya rasakan dia lagi smooth banding Minecraft yang tadi sama ini. Saya pun tidak tahu kenapa. Dan kita punya GPU usage sama CPU memang yang kita mau lah, 100 for our GPU and then below 50 for our CPU. Temperature pun oke. Dan ini adalah hub untuk nih game, Firelink Shrine. Ini untuk semua lah, tempat kau upgrade, beli barang, upgrade weapon, dan cakap sama NPC. Tapi bukan sini kita mau tes nih game. Yang kita mau tes ialah di Lodran gitu nama dia. Di travel Lodran pula, lain tempat di lain franchise kah ya kah tuh dah Lothric. Kita pergi Lothric, High Wall of Lothric. Oke, kita sudah sampai ke destinasi kita. Dan sebelum saya keluar, saya pun tidak tahu kenapa dia terus kasih ultra wide nih game. Dia macam Minecraft juga, dia terus kasih ultra wide. Biarpun saya punya saya punya resolution, saya kasih 1920 by 1080. Saya kasih full screen lah, tapi ini game ada Windows sama full screen aja. Jadi kalau Windows dia akan nampak lah semua icon Windows tuh. Saya tidak mau. Jadi paksa lah kasih full screen aja. Cuma itulah, kalau kasih full screen, ini game tidak support ultra wide. Tapi ini dia kasih paksa ultra wide dan dia nampak sangat pelik. So kita keluar. Sorry kalau kamu tidak nampak tuh FPS, ini pula game kena cover, ada pula background saya punya health semua tuh. Tapi biar Anda sebagai tahu juga lah berapa FPS, kamu boleh tengok dalam video juga. Dan kalau kamu nampak di ini kita punya view, kita punya FPS surprisingly di atas 40. Kalau kita tengok bawah, dia turun pula. Tapi kalau di sini tidak, dia dikira oke lah, dia smooth juga. So I'm happy with that. Tapi kita cari dulu enemy. Ada satu enemy di mana satu? Di nakau. Masih pelan belum, rempok kuat pula. Oi, kenapa lagging nih? Kenapa lagging? What the heck? Apa jadi tadi tuh? Kau tahu kah? Ni anjing. Semua game Dark Souls sama Elden Ring paling saya suka lawan. Benci saya. Aduhai. Anjing ikan panas. Bos.
Besar kapak kau. Oi. Oi. Begitu. Woi. Bro, relax lah. Dia tolak saya. Dia pandai menolak. Tak baik menolak orang tahu. Ibu papa kau tak ajar ke? Tapi sini ada satu enemy yang mana tuh nih kok? Oi, okay. Itu enemy yang adalah yang kalau kamu main di game kamu tahu tuh. Sekarang memang susah mau kasih kalah dah. Longbow. Tapi FPS kita memang adalah average 30 gitu, 30 lebih di antara 30 ke 40. Tapi untuk ini game bolehlah boleh terima juga, cuma saya rasa smooth lah. Saya pernah lagi, saya rasa smooth juga, tidak juga terlampau lagging. Tidak rasa macam Minecraft. Yang Minecraft tuh sangat-sangat sluggish. Biarpun dia punya FPS counter di sana cakap high, tapi dia rasakan macam di bawah 40 begitu. Saya rasa yang GPU, kenapa GPU kita 70 Celsius tuh saya rasa mungkin memang dia punya thermal paste lah, memang lama. Mungkin tidak kena ganti dia punya thermal paste. So kalau kamu rajin gantilah kalau kamu mau buat nipis. Kalau kamu ada GPU. Woi, relax lah. Setengah bercakap jalan metek. Allah, mak. Kalau kamu mau main nih game, bagus kamu ambil nih apa kelas. Saya tidak ingat apa kelasnya ya. Yang ada ini weapon. Kalau kamu nampak sini ini weapon. Ini kelas memang sangat untuk ini game sangat OP. Sebab dia ada nih attack-nya. Kalau di Elden Ring ini semua weapon kau boleh combine, tapi untuk ini game kurang yang ada macam ini. Jadi kalau kamu main di game, kalau kamu tidak mau susah betul, pick this class. Ada naga di sini. Terus dia sudah pada naga di sini. Kau yang ikut saya kah? Punya root. Alamak, aduh, hai guys. Oke, itu aja untuk nih game. Thank you itu nanti saya baru cakap thank you. Tapi untuk nih game oke lah, boleh dapat lebih daripada 40 begitu, jadi memang playable. Tadi yang awal-awal saya main di game pun yang ada satu boss tuh pun masih lagi saya boleh main. Dan ini monitor satu lagi dia ultra wide, mungkin itu ambil factor juga. Tapi selain daripada itu, ya ini game memang playable dengan ini PC. So with that, itu aja yang untuk kita punya gaming test. So to the conclusion. Sekarang kita punya conclusion punya section di mana yang saya akan cerita pasal harga ini PC dan juga saya punya opinion. So first, sebelum saya cakap apa-apa, kita akan cakap budget untuk ini, overall price, bukan budget, overall price untuk ini PC. Dan kalau kamu nampak di sini, kita punya overall price ialah below 500. Jadi dia memang dia tidak lebih. So masih ingat kan yang saya cakap awal-awal video tuh masa unboxing unboxing itu motherboard, di mana saya cakap jangan ikut apa saya buat, jangan ikut saya, maksud saya adalah jangan ikut buat ini PC. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab ini PC 500 kan, 500 RM 500. Kalau saya ada budget macam itu, saya lebih rela bagus lagi beli macam pre-build macam office PC second hand dari mana-mana aja lah, dari Shopee ke Facebook Marketplace, tapi paling adalah FB Marketplace. So di sana kamu boleh negotiate lagi lah kan. Kenapa sih macam tu? Kenapa lagi bagus beli office PC? Sebab selalunya office PC dia jual murah lah. Itu kalau dia adalah FB Marketplace. Saya tidak berapa pasti kalau di Shopee, tapi kalau di FB Marketplace kamu boleh cari memang banyak. Sebab ada bisnis-bisnis yang macam kasih lepaskan sebab dorang perlu upgrade setiap tahun, macam tak tahu berapa tahun memang dorang upgrade sistem. Jadi yang sistem lama biarpun dia baru sikit, tapi dorang akan juga lah
kasih recycle. Jadi ada orang beli, lepas tu dia jual balik. Selalunya begitu, satu set lah. Jadi ada dia punya PC, dia punya monitor, keyboard dan juga mouse. Jadi macam satu set lah. Jadi kenapa ini saya bilang jangan kamu ikut saya, sebab lagi bos kamu cari yang sama harga yang sama RM500 ataupun macam lebih daripada adalah maybe 600 begitu. Tapi biarpun begitu, kamu boleh dapat yang satu set punya PC yang semua itu include PC, monitor, mouse sama keyboard. Semua include. Jadi itu lagi saya rasa lagi berbaloi lah bagi saya. Dan specs pula mungkin kamu dapat Xeon, mungkin kamu boleh dapat Xeon yang lama, maybe second gen ataupun second gen Intel, third gen Intel, fourth gen Intel. Begitulah spek-spek dia. Dan baru-baru ni ada saya nampak lah di FB Marketplace yang ada jual di sana, KK Kota Kinabalu. Ada dia jual satu set office PC di mana itu dia punya specs macam fourth gen Intel, dan RAM dia 8 sama macam ini DDR3. Dan tapi dia punya storage 1TB sama SSD dia 250 cross test silam. Dan semua tu satu set lah. PC dia, spek yang saya cakap tadi tu, monitor, keyboard, mouse, dan harga dia 600. Jadi nampak itu pos macam baru saya bisa beli itu sebab semua sudah komplit. Jadi memang plug and play je tinggal. Dan memang ini PC bagi saya adalah kenapa support di PC bukanlah pasal saya recommend sama kamu. Jadi saya buat ni PC sebab memang adalah untuk eksperimen je. Untuk buat ini konten untuk entertainment. Jadi kenapa macam mana apa yang saya boleh buat dengan RM500, apa yang saya boleh dapat dari Shopee, itu saya punya adalah konten. Dan maybe saya boleh buat yang lagi bagus. But for now, ini je yang saya boleh buat yang ni je yang memang saya punya result, saya punya PC. So, selain daripada itu, based on the performance dari yang kita punya gameplay tadi lah, boleh lah. Cuma untuk saya rasa e-sport game boleh juga. Macam Valorant tadi susah memang bukan tes yang betul-betul sebab saya dapat masuk dalam online, lain saya slow. Tapi saya yakin macam game untuk CSGO, Valorant dan e-sport lah macam Dota begitu, saya rasa ini PC boleh handle. Game-game AAA saya rasa memang boleh handle, tapi memang AAA yang lama. Maksud saya game yang 2013 below ataupun 2016 and below. Saya rasa lebih daripada itu memang ini PC memang struggle lah. Dan antara struggle ataupun memang tidak akan run langsung. So, memang ada banyak limitation lah. Selain daripada gaming, editing memang tidak boleh. Tapi for casual browsing, tapi sama cerita juga lah. Bos saya kamu beli benda lain, bos saya kamu beli office PC sama juga. Casual browsing bos saya kamu guna itu lagi murah, pas sudah kamu dapat satu set. Jadi itulah saya punya conclusion saya, jangan kamu ikut macam saya punya build ni. Tapi kalau kamu mau juga, semua link Shopee saya akan taruh dalam description. Jadi kalau kamu mau buat suka-suka gitu, ataupun memang kamu mau yang macam kamu buat PC sendirilah, kamu boleh klik itu link. Harap masih ada lah yang in stock. Cuma saya kasih lebih daripada satu, saya akan cari yang lain lagi kalau boleh, supaya kamu boleh belilah ataupun jadi contoh begitu. But overall okay juga ni build. Cuma yang satu lagi saya mau cakap, ini casing sangat-sangat susah mau build. Bukan susah lah, mau taruh komponen tu semua senang. Yang susahnya cable management. Disebabkan saya ada dua drive, saya punya SSD sama SSD. SATA power perlu ada dua, SATA data perlu ada dua. Jadi banyak cable management yang saya perlu. Selain daripada itu, cable power supply pun sangat banyak. And then mau kasih tutup itu side panel sangat susah. Jadi lagi saya tidak recommend langsung ini casing kalau kamu macam banyak betul komponen. Kalau kamu tidak GPU, kamu punya PSU bukan banyak kabel,
Pas tu kamu guna SSD aja, yes, mungkin kamu boleh guna ni case. Tapi saya, kalau kamu macam banyak guna banyak kabel, kamu memang tahu banyak kabel, saya tidak rekomen ni casing. Sangat susah mau kabel manage, sama tidak macam teratur lah. Bagus saya kamu beli option lain, which saya akan juga taruh dalam link di bawah. So jadi itu aja untuk ini video. Siapa yang dapat singgah sampai sini, thank you very much for semualah kamu punya support. Last video saya lah yang RM1000 tuh, situ banyak lah saya baca komen, dan yang memang malah bagi saya banyak idea begitu, apa yang saya mau boleh kasih perbaiki, dan saya sangat berterima kasih lah. Dan kita punya subscriber count pun makin tinggi, jadi sangat itu memang saya adalah berterima kasih. Dan ya itu je lah. So thank you for watching, and then jumpa di next video. Next video budget kita 3 kali ganda daripada ini PC lah. Jadi kamu kira berapa? Dan ya, see you next video. Pelan-pelan kamu. Bye.